Selamat pagi, sahabat GPIB dimanapun saudara berada. Senang sekali berjumpa kembali dalam program Morning Call bersama saya Pendeta Antonius Salawane dari GPIB Jemaat Eklesia Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena hari baru yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, sabda kebenaran yang akan menerangi jalan hidup kami di sepanjang hari ini. Urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, supaya kami diberkati olehnya. Berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Galatia pasal yang keempat, ayat 19 dan 20 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini, dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Saudara, penekanan ayat pada ayat 19, Paulus sangat prihatin terhadap jemaat ini. Bahkan habis akal terhadap jemaat Galatia. Dia tidak mengerti bagaimana jemaat yang sudah hidup di dalam keselamatan, hidup di dalam kasih karunia Allah, bisa berbalik kembali lagi kepada hidup yang lama. Mereka yang sudah merasakan betapa kasih Allah besar bagi mereka, seolah-olah tidak lagi peduli dengan semua itu. Paulus tidak mengerti, saudara-saudara. Paulus sangat mengasihi jemaat ini, dan ia berharap agar jemaat ini tidak kehilangan kasih karunia Allah. Ada orang-orang yang berusaha membuat mereka menyimpang dari kasih karunia Allah. Dan mungkin ini yang tidak disadari oleh jemaat Galatia, saudara-saudara. Dan Paulus mengingatkan mereka supaya tidak meninggalkan kasih karunia Allah. Jangan lagi kembali pada hidup mereka yang lama. Mereka telah diselamatkan oleh Kristus. Mereka telah dikasihi oleh Kristus. Dan untuk itu, saudara-saudara, Paulus siap menderita. Bahkan dikatakan, dia siap menderita sakit bersalin lagi. Tentu ini adalah sebuah kiasan yang menyatakan betapa dia rela melakukan apa saja agar jemaat ini tidak kehilangan yang baik. Agar jemaat ini tetap menjadi milik Kristus. Paulus siap untuk menderita bagi mereka, saudara-saudara. Mereka, jemaat ini yang sudah dilahirkan oleh Kristus. Paulus katakan, aku siap menderita agar kamu dilahirkan kembali, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Saudara-saudara, ini kesungguhan Paulus. Kesungguhan Paulus agar jemaat ini tidak hilang, agar jemaat ini tidak terlepas dari kasih karunia Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua ayat ini mau mengingatkan kita. Ada banyak orang yang terhilang dari kasih karunia Tuhan. Ada banyak saudara kita yang sudah berpaling dari jalan kasih karunia Allah. Dan untuk orang-orang seperti itu, saudara-saudara, marilah kita meneladani Paulus. Kita menangis untuk mereka. Kita berduka untuk mereka. Dan kita katakan, kita siap melakukan apa saja. Kita siap menderita agar mereka diselamatkan oleh Tuhan. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ini sikap seperti yang Paulus ajarkan kepada kita, saudara-saudara. Maka untuk orang-orang yang berpaling dari kasih karunia Allah,
maka kembalilah. Jangan biarkan dirimu semakin jauh dari Kristus. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan yang sudah menyelamatkan engkau, yang mengasihi engkau, yang memelihara engkau dengan kasih-Nya yang luar biasa. Ingat, ada banyak orang yang berdoa untukmu. Ada banyak orang yang siap menderita untukmu. Ada banyak orang yang mau melakukan apa saja agar engkau diselamatkan kembali oleh Tuhan. Sadarkah engkau bahwa ada banyak orang yang prihatin, menangis karena engkau terhilang dari kasih karunia Allah? Yang kedua, saudara-saudara, setiap hari sesungguhnya kita belajar untuk semakin mengenal rupa Kristus, gambar Kristus yang sesungguhnya, yaitu pribadinya. Tiap-tiap hari kita berjuang untuk lebih mengenal kasih-Nya, mengenal kehendak-Nya, agar gambar dan rupa Kristus semakin sempurna. Kita semakin mengenal Dia, kita semakin mengenal Allah dan kehendak-Nya. Memang kita jatuh bangun, saudara-saudara. Kita jatuh bangun dalam pengenalan akan Allah. Hari ini mungkin kita merasa kita mengenal kehendak-Nya, kita mengerti apa kehendak-Nya, namun besok kita bisa lupa semua itu. Kita jatuh bangun dalam pengenalan akan Allah. Tapi mari belajar, saudara-saudara, terus mengenal Dia. Jangan berhenti mengenal Allah, pribadinya, kasih-Nya, rencananya bagi kita sekalian. Mari lakukan terus, saudara-saudara. Dan yang ketiga, Allah sungguh mengasihi kita semua. Allah ingin tidak seorang pun di antara kita binasa. Dan karena itu, saudara-saudara, marilah juga prihatin bagi orang-orang lain yang mungkin sekarang telah mengambil jalannya sendiri. Dan mari kita peduli dengan orang-orang seperti itu, agar tidak seorang pun yang binasa di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami berdoa bagi mereka yang sekarang ini terhilang dari hadapan-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang menyia-nyiakan kasih karunia Allah dengan memilih jalan hidup mereka sendiri. Ya Bapa, panggillah mereka kembali kepadamu. Dan kami, ajarkan kami Tuhan, untuk rela, untuk mau dalam kasih kami melakukan apa saja, agar orang-orang yang kami kasihi itu selamat. Ajarkan kami Tuhan, agar kami mau menanggung ini sebagai salib kami. Kami berdoa, mungkin bagi anggota keluarga kami, bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak kami, bagi orang tua kami yang saat ini hidup di luar kasih karunia Tuhan. Ajarkan kami semua Bapa, agar kami mau menjadi alat Tuhan, membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu dimanapun berada, di kota dan di desa. Tuhan, bersamalah dengan mereka dalam pergumulan, dalam keprihatinan, dalam jerih juang mereka tiap-tiap hari untuk melakukan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah pekerjaan mereka, usaha mereka. Berkatilah juga Tuhan pendidikan anak-anak mereka. Berkatilah pergaulan muda-mudi. Berkatilah pelayanan-pelayanan mereka Tuhan. Kami berdoa untuk GPIB pada hari-hari ini Bapa, berlangsung persidangan sinode tahunan dari tanggal 22 sampai tanggal 26 Februari 2023 di Medan. Kami berdoa, biarlah persidangan sinode tahunan ini berlangsung dalam tuntunan dan naungan Tuhan sendiri, sehingga menghasilkan yang terbaik bagi GPIB. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan, Kau berkati para pelayan gereja-Mu. Tuhan berkati pimpinan gereja-Mu, majelis sinode. Tuhan berkati supaya mereka juga dapat memberikan yang terbaik sebagai bakti mereka untuk Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh presbiter, untuk seluruh pelayan Tuhan sesuai panggilan mereka masing-masing. Bila juga di waktu-waktu ini berlangsung pembinaan bagi pengurus Pelkat, pelayan PAPT dan komisi-komisi, unit-unit misioner,
pembinaan bagi PHMJ dan BPPJ, kami berdoa supaya semuanya itu mendatangkan kebaikan. Bapa di sorga, kami yang sudah menjawab panggilan Tuhan, teguhkanlah dan kuatkanlah panggilan kami dalam pelayanan kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami kepadamu. Dalam namamu saja ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian, sahabat GPIB, kiranya Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini. Shalom, sahabat GPIB, saya Pendeta Ivan Dinamika, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, di mana kami Jemaat GPIB Kota Bunyu boleh menyelesaikan pembangunan pastori yang telah diresmikan oleh Majelis Sinode GPIB. Dalam hal ini Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB, Pendeta Eli Pitoy de Bel, bersama dengan saya selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu. Dan saat ini kami hendak melaksanakan pembangunan siring. Dan sekarang kami akan melaksanakan pembuatan siring yang Bapak Ibu boleh saksikan, di mana kami membangun siring ini untuk mencegah kelongsoran tanah di belakang pastori yang sudah kami bangun. Oleh karena itu kami hendak memohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat membantu kami untuk membangun siring yang akan kami kerjakan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Juga untuk pembangunan pengerjaan parit dan pagar pastori,